Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mulai memberlakukan kebijakan auto reject bawah ARB dan auto reject atas arah simetris mulai Senin 4 September 2023. Kebijakan ini membuat saham di rentang harga tertentu bisa turun hingga 35%. Pemirsa, berikut adalah aturan ARB simetris yang telah berlaku di awal tahun 2017, namun diubah karena pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020 dengan membatasi auto reject bawah maksimal 7% untuk seluruh fraksi harga. Tujuannya adalah untuk meredakan kepanikan investor ketika indeks saham anjlok. Saat ini, Bursa Efek Indonesia kembali memberlakukan kebijakan auto rejection simetris ke level pra-pandemi. Kami akan membahas lengkapnya mengenai normalisasi auto rejection transaksi saham bersama Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susanti. Pak Irfan, selamat pagi Pak. Terkait dengan kebijakan normalisasi auto rejection ini Pak, apa yang menyebabkan Bursa Efek kembali menormalisasi kebijakan ini seperti sebelum pandemi COVID-19? Apa pertimbangannya Pak? Ya, selamat pagi Mbak Mercy. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang kebijakan pandemi ini kita normalisasi dikarenakan pandemi ini sudah selesai gitu ya. Jadi Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa era pandemi ini sudah selesai, kehidupan juga sudah kembali. Dan juga kita lihat bahwa memang pergerakan indeks relatif stabil, tidak ada isu-isu kritikal. Selain itu, bursa-bursa lain di dunia juga sudah kembali dalam posisi mekanisme perdagangan yang normal, Mbak Mercy. Baik, karena alasan-alasan tersebutlah makanya sudah diberlakukan kembali auto rejection seperti masa sebelum pandemi COVID-19 ya Pak Irfan. Namun ada kekhawatiran juga Pak, pergerakan saham akan volatile mengingat satu hari saja harga saham bisa turun 20-35% Pak. Lalu bagaimana dengan pergerakan indeks saham Pak? Bagaimana potensi penurunan IHSG apabila auto rejection simetris ini mulai diterapkan sejak tanggal 4 September kemarin? Ya, sebenarnya kita memberlakukan kembali hal yang sebelumnya sudah kita berlakukan, Mbak. Jadi sebelum pandemi pun indeks pergerakan harga satu saham itu bisa naik atau turun hingga batas tertentu. Dalam hal ini maksimal yang kita terapkan adalah 35%. Jadi saya rasa investor-investor Indonesia ini sudah cukup berpengalaman, Mbak, menghadapi volatilitas indeks. Selain itu, kami juga memiliki mekanisme lain di mana kalau indeks harga saham gabungan turun sampai angka tertentu, kita akan melakukan aksi-aksi tertentu seperti kita halting bursanya selama 30 menit, setelah itu kita akan buka lagi. Jadi kalau indeks turun hingga 5% secara IHSG, kemudian akan otomatis sahamnya akan di freezing selama 30 menit, setelah itu kita akan buka lagi. Nah, mekanisme ini juga kami berlakukan sebelum pandemi. Jadi ini sebenarnya kami hanya mengembalikan mekanisme perdagangan yang sudah pernah dilakukan sebelum pandemi, dilakukan lagi sekarang setelah pandemi, di mana kami menilai bahwa pasar kita ini cukup stabil, kondisi perekonomian juga baik, aktivitas masyarakat juga sudah kembali normal, dan bursa-bursa lain juga sudah kembali dengan mekanisme yang sebelumnya. Baik Pak, dengan adanya perubahan kebijakan ini pastinya perlu adaptasi dari berbagai pihak Pak. Apa yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia Pak untuk memastikan kesiapan implementasi auto rejection simetris ini berjalan dengan baik? Ya, pertama kita menerapkan auto rejection simetris ini secara bertahap Mbak Mercy. Jadi sebelumnya 6 bulan yang lalu kita meningkatkan auto rejection bawahnya dari 7% menjadi 15%. Kemudian selanjutnya baru masuk ke auto rejection yang simetris. Selain itu dari sisi peraturan pun kami sudah menyiapkannya, sudah berkoordinasi dengan otoritas, dalam hal ini dengan OJK dan juga dengan SRO lain. Dan kita juga sudah melakukan publikasi sejak pemberlakuan 6 bulan yang lalu, bahkan kita sudah melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik lebih dari 7 bulan sebelum tanggal 4 September ini, baik melalui media sosial, melalui TV, melalui surat pemberitahuan, talk show, bahkan kita juga mengirimkan press release gitu ya Mbak. Jadi dari sisi sosialisasi edukasi kita rasa sudah cukup. Sementara dari sisi teknis kita juga sudah berkali-kali melakukan uji coba dengan anggota bursa, baik penerapan yang pertama, jadi bertahap, yang tahap pertama maupun dengan tahap sekarang di saat kita simetris.
Baik, sosialisasi sudah dilakukan baik kepada masyarakat maupun secara teknis begitu ya Pak kepada pedagang saham Pak. Betul. Nah, tadi juga Bapak sempat sebutkan bahwa kebijakan-kebijakan ini tetap berlaku. Misalkan jika IHSG turun sampai 5% dalam satu hari, ini akan ada halt selama 30 menit seperti yang diberlakukan ketika pandemi COVID-19 awal-awal Pak, Maret 2020. Nah, Betul. terkait dengan pergerakan saham ini juga Pak, banyak yang khawatir bagaimana pengaruh pemilu pada indeks harga saham gabungan. Nah, ini bagaimana Pak menurut Bapak pengaruh pemilu presiden tahun 2024 mendatang terhadap pergerakan indeks saham? Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Mercy. Jadi memang kalau kita melihat nih Mbak Mercy, pemilu sebelumnya dan 2 pemilu sebelumnya, bahwa pergerakan IHSG ini cenderung fluktuatif, tapi dalam batas-batas yang cukup baik gitu ya. Bahkan value transaksi dalam 2 kali pemilu ini selalu mengalami peningkatan dibanding setelah dilakukannya pemilu. Walaupun secara IHSG, fluktuasinya sebelum pemilu ini cenderung cukup volatile dibanding setelah pemilu. Tetapi kami yakin bahwa eh, dengan situasi politik yang sangat baik, situasi keamanan juga sangat baik, pemerintah juga sangat support Bursa Efek Indonesia dan perekonomian, kita yakin bahwa volatilitas ini masih dalam batas-batas yang wajar, dan saya yakin juga investor juga sudah sangat cerdas gitu ya Mbak untuk menyikapi segala perkembangan informasi yang ada dan dalam proses pengambilan keputusan investasi dari mereka. Sehingga kami di Bursa Efek Indonesia ini cukup yakin bahwa fluktuasi IHSG sebelum pemilu ini akan bisa terjaga dengan cukup baik dan tidak volatile terlalu liar gitu ya Mbak. Baik, terakhir Pak Irfan terkait dengan target-target yang ingin dicapai oleh Bursa Efek Indonesia di tahun 2023 ini dengan berbagai kebijakan dan juga dukungan aturan dari Bursa Efek ini, apa yang diharapkan di tahun 2023 ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang di tahun 2023 ini ada beberapa hal yang sedang kami persiapkan gitu ya, baik dari sisi instrumen. Jadi kita juga akan menyiapkan instrumen baru yang nampaknya baru akan bisa kita luncurkan di tahun depan. Juga kita menyiapkan bursa karbon gitu ya, kita dalam proses persiapannya. Selain itu juga kita terus melakukan sosialisasi edukasi agar jumlah investor kita juga bertambah. Sementara dari sisi supply side, saat ini jumlah perusahaan tercatat kita sudah 888, dan pertambahan di tahun ini kita harapkan akan jauh lebih banyak dibanding pertambahan jumlah perusahaan tercatat di tahun sebelumnya. Jadi baik dari sisi demand maupun supply, kita terus akan melakukan inovasi dan peningkatan yang kita harapkan juga dapat meningkatkan likuiditas dari bursa di kemudian hari. Baik, terima kasih Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Metro TV. Selamat kembali bertugas Pak Irfan.